miliar bro. Nah ini kalau yang mengaku sultan belum punya keris itu belum sultan katanya Mas Anto ini dari Solo ini. Dimana kaligrafinya hampir sama, namun 80 juta bro. Ini karena kelangkaan ya bro ya. Terus material kulitnya ya bro, ini kita di ruang 1 untuk bursa pusaka. Ini dari berbagai daerah, dari Jawa Tengah, saya sendiri dari Jawa Timur. Ini yang ada di pameran Bentara Budaya Jakarta. Ini kita bisa lihat-lihat kondisinya di bursa sangat ramai sekali, sangat antusias untuk pusaka di Indonesia. Kita lihat ini banyak pusaka bagus-bagus. Ini ada Jalak Budo, Kristindi Jalak Budo, estimasi Singosari. Bagus-bagus sekali di sini. Nah ini dari mana Mas? Dari Jakarta. Jakarta sendiri ya? Nah ini Mas Haris sudah sangat terkenal ini, Mas Haris Pendok. Kalau cari pendok, aksesoris pusaka bisa di Mas Haris dari Solo ini. Mas Haris buka meja juga ya? Ya, nomor 10. Nomor 10, buka meja. Ini kita lihat kerisnya, sandangan juga di Mas Haris. Ini Mas Hari Jakarta ini di Menteng dalam bed. Oke. Kalau cari-cari pusaka bisa Mampir-mampir, ngopi-ngopi. Boleh ya Mas ya? Boleh Pak. Yang di Jakarta biar bisa merapat juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Mas Anto ini dari Jogja, Mas. Selamat siang, Mas Anto. Ini Mas Anto udah kayak saudara ini, saya anggap paman senior Tosan Haji. Sama belajar spesialis Kinata ini Mas Anto ini. Ini spesialis Kinata. Ya Mas Anto ya, Mas ini ya. Sampai berapa Mas Anto untuk keris Kinata kayak gini Mas Anto? 50 juta bro. Keris Kinata ini Nogo ya Mas ya? Nogorojo yang ada sayapnya. Nogorojo ada sayapnya ya. Langka Mas. Nah ini tus ini. Siapa tahu saudara-saudara. Nah ini yang masterpiece ya Mas? Masterpiece ya. Ini warangka gading. Warangka gading. Monggo dibuka. Nah ini warangkanya aja udah gading. Ini berhiaskan batu permata ya Mas Anto ya. Batu permata, warangkanya gading. Pusaka sultan kalau kita nyebutnya Mas Anto. Pusaka kelas ini. Kalau sultan itu biasa. Tapi kalau sultan nggak punya keris. Nggak punya keris itu yang bahaya. Iya, bahaya. Yang bahaya. Apalagi yang belum dikatakan sultan kalau belum dikatakan sultan kalau belum punya keris seperti ini katanya Mas Anto ini. Coba kita lihat isinya. Wah. Ini Singo Barong ya Mas ya? Singo Barong look berapa ini? Look 13 Kinata Mas Kamarogan. Sepuh sekali ya Mas ya? Ini yang istimewa Mas. Ini ada merah delima. Ada merah delimanya di mulutnya. Ini yang jadi istimewa. Ini kinatanya juga halus sekali, ngerawit. Warangkanya aja udah gading gajah sekarang udah sangat langka. Kira-kira untuk pusaka dimaharkan berapa ini Mas? 1 miliar bro. Nah ini kalau yang mengaku sultan belum punya keris itu belum sultan katanya Mas Anto ini dari Solo ini. Di Jogja, dari Jogja. Warangkanya aja gading gajah yang udah termasuk barang langka. Ini dihiaskan oleh batu permata, Kinata Mas, Singo Barong, ngemut merah delima. Di mulutnya itu ada merah delimanya. Oke, terima kasih Mas Anto waktunya ini. Ya, boleh bincang-bincang. Sehat selalu, Mas Anto, sukses selalu, lancar.
Nah, ini kita lihat pusaka-pusaka yang lain. Ini dari Malang, Mas Aldo. Nah, ini dari Malang Mas Aldo. Biasanya pusaka-pusaka Singosari cari di Mas Aldo ini. Mas Aldo, ya Mas. Ini ada lihat pusakanya ini Mas ya. Ini ya Mas ya. Satu Mas ya. Nah, ini pusaka tangguh-tangguh tua sekali, biasanya temuan. Ini tangguh apa Mas? Kahuripan. Sebelum Singosari berarti Mas ya? Sebelum Kediri, sebelum Singosari. Kita lihat ini pusaka yang sangat langka. Mungkin di pameran-pameran juga sangat terbatas jumlahnya. Dapurnya juga langka ini. Dapur apa Mas? Kalau 5 ini? Pandawa Ulat. Kira-kira untuk mahar pusaka seperti ini Mas, di tangguh yang sangat tua, kira-kira buka berapa Mas? Ini 70 juta Bro. Ini karena kelangkaan ya Bro ya. Terus material besinya juga sangat langka, enggak karena biasanya keris-keris tangguh seperti ini keris temuan, entah sungai entah darat ya Mas ya biasanya ya. Sungai ya Mas ya. Temuan berantas ini. Ini 70 juta. Nanti kalau negosiasi, ini ada kartu namanya Mas Aldo ini. Nggak punya ya Mas Aldo ya, tapi dari Malang ya Mas. Kalau ini Pak Sudarto udah terkenal juga. Ini lebih utuh lagi. Ini lebih utuh lagi. Wah, ini beda tangguh. Beda tangguh ini. Ini pusaka-pusaka temuan. Wah, ini baru pusaka istimewa Sriwijaya ya Mas ya. Temuan Musi Sriwijaya ini Bro. Kondisinya sangat utuh ya Mas ya. Tapi besinya membatu. Ciri khas keris-keris temuan seperti ini. Kalau ini sampai mahar berapa Mas? 100 juta ya Mas ya. Ini sangat utuh sekali dan sangat langka. Pamornya penuh. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ini kenapa kok keris temuan sangat mahal, karena kelangkaannya itu Mas. Kelangkaan dan kondisi ditemukannya masih sangat utuh. Kerajaannya kerajaan tua. Jadi nggak cuma keris Kinata yang mahal, tapi keris temuan ini juga lebih sangat langka, sulit didapat, dan kondisinya ini yang membuat maharnya itu fantastis ya. Kondisinya utuh. Ini tangguh Sriwijaya dari lagamnya. Nah, itu teman-teman yang cari-cari keris Singosari atau temuan bisa ke Mas Aldo. Udah nggak asing lagi, di Facebook ada Mas Aldo ini dari Malang ya Mas ya. Nah, terima kasih Mas Aldo. Tentunya Mas Aldo, terima kasih. Ini kita lihat ini juga ini Mas dari Jogja ini juga terkenal pusaka-pusaka Mataramnya ya. Mojopahit juga ada. Ya, ini yang mencuri mata ini. Ini kerisnya pulang geni, keleng, tapi di sini ada pamor kenditnya Bro. Kendit itu melingkar seperti sabuk. Jadi ini pamor yang cukup langka. Nah, ini melingkar bolak-balik seperti sabuk ya. Ini pulang geni, sedayu tangguhnya, besinya hijau, lumut, uleng. Nah, ini juga pusaka langka ini, belum tentu di online dapat. Makanya untuk saudara-saudaraku pecinta pusaka datang ke pameran biar lebih paham. Untuk sedayu kayak gini dibuka apa berapa Mas? Itu saya 25 aja. Ini 25 juta. Langka soalnya, pamornya ini langka. Semua Kendit. Dedernya juga kendit ini. Nah, warangkanya juga kendit, bisa di shoot. Ini ya, Yogyakarta. Nah, untuk yang mau cari pusaka ini di sini, ini Mas Sutrisno Sanjaya dari Jogja. Bisa kontak-kontak beliau juga. kemarin nyanyi. Sukses selalu Mas ya. Semoga banyak yang termahar hari ini. Amin. Nah, ini lapaknya tadi Mas Aris Pendok. Ini kalau teman-teman yang cari pendok, cari ini mendak selut, ini bisa di lapaknya Mas Aris Solo. Ini juga beliau bawa pusaka-pusaka Kinata emas ini yang bagus-bagus sekali.
Ini pusaka-pusaka sultan kalau kita nyebutnya, karena dari emasnya aja udah mahal dulu. Ini pendok-pendok bisa hubungi Mas Aris Pendok Solo, di Facebook ada, Instagram ada. Kemudian dari sini, nah ini dari Gus Anjar, ini dari Mas Hartanto, ini pusaka-pusakanya Mas. Oke Mas, ayo Mas, ini ambil gambar. Aman ya. Ini juga pusaka, wah bagus-bagus pokoknya bro. Kita nggak bisa ngobrol satu persatu sama teman-teman pembursa di sini karena keterbatasan waktu. Cuma kita ambil gambar untuk sharing-sharing biar saudara-saudaraku se-Indonesia paham ya, bahwa pusaka Indonesia itu memiliki nilai mahar yang berbeda-beda, tergantung kelangkaan, tangguh, dan nilai seninya itu sendiri. Nah ini Gus Anjar ini. Ini Gus Anjar. Ini senior perkedisan nih, Gus Anjar ini. Gus Anjar dari Solo. Nah, mungkin teman-teman dari Solo yang mau cari pusaka bisa menghubungi Gus Anjar. Gus Anjar, nggak mau kartu nama ya Gus ya. Tapi di Facebooknya apa? Facebooknya apa? Anjar Sumirat. Facebooknya Gus Anjar Sumirat. Anjar Sumirat, nanti teman-teman bisa kontak melalui Facebook yang cari pusaka daerah Solo. Nah, oke, terima kasih Gus Anjar. Semoga bayaran. Amin, terima kasih. Ini kita lihat juga, kita rekam dari sini aja langsung. Banyak yang sedang transaksi soalnya, jadi kita nggak bisa satu persatu langsung ke pusakanya, nggak apa-apa. Nah ini ada Mas Ades dari Surabaya, Jawa Timur ya. Terus di sini ada Mas Kiki dari Surabaya, ada pusaka belambangan ini, istimewa ini, amor bulu ayam, sudah sangat langka. Oke, langsung lanjut. Ini dari Brocol Collection ada juga. Ini Bayaran. Wis bayaran ndak mulai deliane. Terus ini ada lapak saya sendiri, saudaraku. Di sini saya bawa temuan. Ini ada patung. Ini temuan sungai. Patung ini temuan sungai ya. Saya patung Buddha perunggu asli. Saya juga bawa cincin temuan di sini. Ini cincin temuan perunggu plit emas. Kemudian ini Katga yang udah saya review di YouTube ya. Katga ini usianya kurang lebih sudah 1500 tahun. Ini di YouTube sudah saya dokumentasikan mulai saya awal dapat patinanya hingga saya rawat, saya buatkan kayu, warangka. Dan ini sudah terbuka Katganya ya. Kemudian di sini saya juga bawa patung perak full perak ini full perak temuan. Ini patinanya ada, terlihat jelas. Sama ini pamor miring. Ini pamor yang saya katakan juga cukup istimewa yang saya bawa. Ini Tuban Mojo ya. Terlihat seloroknya hijau, tapetnya tetap hitam. Pamornya pamor miring. Ya, di sini ada Nogo Rangsang, ada Largangsir. Ini masuk 2 pamor dalam satu pusaka yang saya bawa. Oke, saudaraku, mungkin kita langsung ke ruang kedua di bursa. Kita langsung lanjut. Di sana ada Pak Joko Supriyadi, JS Collection Jakarta. Beliau sudah tidak asing lagi di dunia perkerisan. Beliau adalah senior perkerisan Indonesia. Oke, kita lanjut. Kata ini guys. Oke bro, ini ruang kedua bursa pusaka di Bentara Budaya. Kita lanjut. Tadi ruang pertama, ini ruang kedua. Kita lanjut sekarang. Kita lihat ya, ini sangat antusias warga Jakarta untuk pameran pusaka keris Indonesia for humanity and for peace and humanity. Nah, ini kita lihat juga, ini di sini ada Pak Joko. Ya, Pak. Salam rahayu Pak. Ini senior di perkerisan yang udah nggak asing lagi Pak Joko. Enggak, seniornya kan saya lebih tua daripada dia. Dia ngomong saya lebih tua, dia nggak itu. Ini Pak Joko salah satu panutan saya di YouTube juga. Saya sering tanya-tanya ke beliau untuk masalah tangguh ataupun
jenis pusaka karena dia saya anggap senior. Saya masih baru di sini, cukup harus banyak belajar. Ini Pak Joko juga buka meja, ini pusaka bagus-bagus. Ini ada pusaka yang boleh direview satu Pak Joko, yang masterpiece, biar untuk pembelajaran teman-teman di YouTube. Satu pusaka yang mungkin boleh direview dari Pak Joko, yang masterpiece. Ya. Nah, tunggu sebentar. Ini Pak Joko mengeluarkan pusakanya yang istimewa. Saya di sini, Bos, itu. Sini. Bebas, Pak Joko di mana enaknya? Iya. Enak. Iya. Sini. Nah, ini dibuka. Nah, ini sudah kelihatan. Ini ada sepasang keris yang menurut saya cukup fenomenal secara personal. Bagaimana tidak, Surya Mojopahit, bintang bersudut 8, Ya, kok ditaruh di bawah pantat. ditaruh di bawah pantat. Sementara surah Al-Fat ayat 1 melingkar pada handle-nya. Handle-nya. Apa yang terjadi dengan ketika surah Al-Fat ayat 1 merupakan kemenangan sesungguhnya kok bisa menempatkan Hindunya ada di bawah? Ini adalah suatu pusaka simbolisasi perpindahan kekuasaan dari Hindu menuju Islam. Mari kita lihat bilahnya. Ternyata konsisten. Bilahnya ternyata bilah besi Mojopahit. Si Mojopahit. Namun dalam perpindahan itu dia masih malu-malu. Lafadznya dibuat dalam bentuk kaligrafi seolah-olah orang nggak paham itu apa. Digandik ya Pak ya? Iya. Digandiknya. Nah. Terus ada satu lagi pasangannya dengan rangka yang berbeda, tapi tertulis Pangeran Jimat. Pangeran Jimat. Dia membuat sesuatu yang berbeda, di mana kaligrafinya hampir sama, namun lafaz Allahnya sudah mulai diperjelas di sini. Aspek ego sudah mulai. Iya. Dan besinya tidak sepulen tadi, seolah-olah besi yang terpengaruh dari aspek laut. Berarti Demak. Jadi kesimpulannya, dua ini adalah merupakan satu masterpiece sebagai semacam artefak simbolis perpindahan kekuasaan daripada Hindu dan Buddha. Pangeran Jimat dari pemahaman saya itu adalah Sunan Prawoto, suaminya Kalinyamat, yang meninggal dibunuh Haryo Penangsang, yang dia pegang keris ini setelah Demak menjadi pusat sentra perubahan ke Islam. Ini dipegang oleh Sunan Jabar Sutik, Sunan Kudus. Kalau dilihat dari sisi rangkanya seperti itu. Merahnya model merah-merah yang seperti kayak kelenteng, iya. seolah-olah prosesi banyak yang namanya sentuhan daripada China masuk ke perubahan ini. Bahkan semakin meyakinkan keyakinan saya, Wali Songo itu mayoritas bukan dari Timur Tengah, tapi dari China. Ya, inilah gambaran pusaka yang telah bisa menunjukkan perubahan kekuasaan dari Hindu ke Islam. Ya, namanya pusaka yang punya kekuatan untuk memindahkan kekuasaan. Barangkali tahun 2024 ini yang jadi presiden harus punya keris ini. Oh iya. Intermezzo, yang terakhir saya hanya intermezzo. Kira-kira Pak Joko boleh megang keris ini satu pasang ya Pak Joko? Harus satu pasang. Kira-kira dengan keris yang sangat langka seperti ini, unik, terus memiliki nilai histori yang tinggi, yang udah jelas adanya lambang Surya Mojopahit di pantat, adanya perubahan surat Al-Fat ayat 1 kemenangan sesungguhnya, yaitu perubahan dari Pak Jokowi tadi, perubahan dari kerajaan Hindu ke Islam. Itu apa dimaharkan apa enggak Pak Joko? Apa jadi koleksi pribadi apa dimaharkan kira-kira? Sebenarnya kalau saya, semua orang tahu bahwa saya itu adalah seorang penjual keris. Kalau keris sudah saya keluarkan, tidak boleh untuk tidak bisa ditawar. Namun ini saya tidak bisa ngomong berapa angkanya. Ini adalah omongan bisik-bisik di antara orang dengan saya, itu jauh lebih bagus, lebih elegan. Itu aja. Iya. Ya, jadi Pak Joko adalah salah satu senior Tosan Haji di Jakarta.
Untuk teman-teman yang di Jakarta untuk sharing ataupun mau pemaharan pusaka bisa hubungi Pak Joko Supriyadi atau JS Collection.id ya, .com ya Pak? Iya. JS Collection. Nah, itu tadi penjelasan Pak Joko. Jadi pusaka itu juga bisa menggambarkan peralihan kekuasaan sebagai lambang. Makanya pusaka Indonesia ini temanya pada di Jakarta ini adalah keris Indonesia for Peace and Humanity. Jadi seperti itu pusaka hebatnya para leluhur kita. Kita tetap harus menguri-nguri, merawat, bahkan mencintai budaya Indonesia itu sendiri. Kita lihat lagi ke sana, di sana ada keris Bali dari Bali. Terima kasih Pak Joko waktunya, terima kasih banyak. Selamat lanjutkan. Ya, terima kasih. Selamat Pak Joko. bertugas. Ya. Nah, ini keris-keris yang ada di pameran. Ini ada Pak Tio dari Jakarta, Bu Tio, adiknya Pak Engki ya Pak. Ya siap. Ini dari berbagai daerah ya. Ini ada Mas Haris dari Pandaan, Jawa Timur. Pasuruan. Ini pusakanya top juga. Ada warangka gading ini bro. Wah, ini salah satu pusaka top masterpiece di Jawa Timur. Warangkanya aja gading. Kemudian pamornya ini belarak apa? Gulaya mas ya? Nogorangsang ya, lupa lagi Nogorangsang. Beliau juga bawa betok. Pusakanya top. Betok ini kabudan untuk tindi, yang cari pusaka tindi. Ya, bisa dilanjut. Mas Haris, terima kasih. Saya masih lanjut. Ini ada Zainuddin dari Batan. Sini ada pusaka masterpiece-nya yang saya lihat di sini. Yang menurut saya ya ini ada trisula sepuh. Ada 2 trisula, ini 1 pasang. Kemudian ada tombak Singosari. Ini tombaknya. Ini besi Singosari seperti ini, gripis, tapi sangat langka. Oke, lanjut lagi. Langsung lanjut. Ini ada Mas Hendri Fitrang, Mas Hendri dari Jakarta ini. Untuk Jakarta yang mau cari pusaka bisa hubungi Mas Hendri Fitrang, di Facebooknya ada ya Mas Hendri Fitrang. Pusakanya juga top, bisa diambil aja dikit itu. Pusakanya Mas Hendri, wah ada Kinata, ada macem-macem. Oke, Mas Hendri, makasih Mas Hendri. Nah, ini juga dari Jakarta juga. Ini Mas Iqbal dari Surabaya, Mas Iqbal. Ini teman dari Jawa Timur, Mas Iqbal ini juga pusakanya top juga. Wah, ini ada dari Bali. Nah, ini pusaka dari Bali. Pak Haji Heri dari Bali datang ke Tentara Budaya untuk mengikuti pameran pusaka ini. Oke, lanjut. Ini juga dari Bali, ada lukisan, ada macam-macam. Ini Jakarta ini yang Bali. Ini yang dari Bali, Ibu Tati, Pak. Ya. Ini ada patung, ada Hendri Bali. Ini pusaka Bali juga top. Patung. Ada Mas Agil ini dari Lombok Mas ya, Bali. Oh dari Lombok, ini pusaka Lombok. Nah ini pusaka top juga, gading ya Mas ya. Gading ini berhiaskan batu permata, emas. Wah ini pusaka yang sangat top ini dari Lombok ini perak. Bisa hubungi kan namanya ini kalau Mas Agil ini ya. Ini Mas ya. Ini Mas ya. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang di Lombok bisa hubungi Mas Agil. Ini kartu namanya beliau, ada nomor telepon untuk teman-teman yang di Lombok. Kalau cari pusaka Lombok di Mas Agil top. Nama Mas Ipul ya. Mas Ipul ini juga ini dari Lombok ini. Nah, ada handle. Terus ini dari Bali ini Pak Made, Pak. Ya Pak.
Ini kalau ada ya ini kartu namanya ya Pak ya. Ini kalau teman-teman yang cari pusaka di Bali ada ini Balai Bang Keris, Bebalang Keris ya. Pak Pandi Madi Purnabawa. Ini ada kontaknya, nanti teman-teman bisa kontak. Ini ada handle juga, tongkat komando. Beliau bawa barang-barang dari Bali, handle Bali, warangka juga keris-kerisnya ini top. Ini ada perak, emas, bahkan berhiaskan batu permata ya. Ini Pak Ya, Pak Abar. Oh ini Pak Madi Sabar, ini juga dari Bali. Yang teman-teman cari pusaka Bali bisa, ini ada kontak personnya dari Pak Madi Sabar. Jadi sangat antusias ya Pak ya. Jadi itu tadi saudara-saudaraku, bahwa pameran pusaka di Jakarta ini sangat antusias orang-orang Jakarta untuk menikmati maupun memahari pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Mungkin ini langsung saya tutup. Untuk teman-temanku yang ingin hadir, silakan hadir di Bentara Budaya terakhir besok tanggal 27, atau bisa kontak-kontak para pemahar-pemahar yang tadi udah saya tunjukkan kartu namanya dari seluruh Indonesia, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa kontak-kontak. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kami. Rahayu, 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 salam budaya.